Halo Pak, sesuai titik ya Pak jemputannya? Bahasa apa sih? Oke. Ya udahlah, ini titiknya ke GBK kayaknya. Ini orang mau ke GBK, tapi kok pakai jubah putih ya? Apa ada pengajian? Pope Franciscus. Welcome. I'm sorry. Oke. Bismillah. Oke, Pope. You are welcome. Be careful. Ya, nervous sampai lupa nih. Dikasih bintang 5 nggak ya sama beliau? Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video cuplikan di awal kita melihat Habib Ja'far yang menyamar jadi supir driver ya, yang akan menjemput Paus Franciscus dan membawa di GBK. Nah, teman-teman sekalian, video ini tentu banyak sekali komentar, ada yang komentar negatif, ada juga yang positif. Tetapi yang terpenting di sini yang kita mau sampaikan, yang saya mau bahas adalah ini adalah konten khusus daripada Habib Ja'far yang kemudian memperagakan tentang bagaimana Bapak Paus Franciscus itu dengan memiliki gaya yang penuh dengan kesederhanaan. Tidak datang dengan kemewahan, tidak datang dengan mobil yang anti peluru, tidak datang dengan baju yang rapi ya, selayaknya sebagai orang yang nomor 1 ya di Vatikan dan menjadi tamu di Republik Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, justru dia datang dengan penuh kerendahan hati, menyapa masyarakat dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian Habib Ja'far itu salut, dan dia memandang bahwa ini sebuah teladan yang bisa diambil gitu ya. Ada nilai-nilai yang bagus, yang positif, yang bisa ditiru daripada kesederhanaan yang ditampilkan oleh Bapak Paus Franciscus. Nah, teman-teman sekalian, terbukti ya dengan nantinya kita melihat video kekaguman daripada Habib Ja'far yang ada berikut ini. Pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama adalah bagaimana seorang paus memberikan kepercayaan dan keyakinan yang besar terhadap orang-orang Indonesia. Sehingga beliau memilih untuk tinggal bukan di hotel mewah dengan penjagaan yang super ketat dan super aman, melainkan di Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan. Beliau juga memilih untuk tidak naik mobil khusus yang didesain anti peluru sehingga menjamin keamanan beliau, melainkan mobil biasa pada umumnya yang bukan hanya tidak anti peluru, tapi beliau duduk di depan sembari membuka kaca mobilnya. Tentu merawat kebinekaan di Indonesia adalah PR besar. Karena itu pilihan Paus terhadap Indonesia, padahal ini adalah negeri mayoritas Muslim, tentu tidak muncul dari ruang kosong. Beliau tahu bahwa Indonesia adalah negara penting bagi pembangunan iklim perdamaian antar umat beragama. Karena itu Paus datang ke sini untuk kemudian membangun hubungan dengan Indonesia agar Paus sebagai tokoh agama sekaligus tokoh negara, yaitu pimpinan Gereja Vatikan dan pimpinan Tahta Suci Vatikan, untuk membangun hubungan dengan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim di dunia dan negara besar, agar bisa berkomitmen dan bergerak bersama bagi perdamaian dunia di tengah-tengah banyaknya krisis saat ini. Bagaimana tadi Paus dalam pesannya di Istiqlal menggarisbawahi
banyaknya krisis, entah itu krisis iklim, kemudian peperangan di mana-mana, krisis ekonomi, krisis sosial, konflik horizontal, itu yang digarisbawahi oleh Paulus bahwa ini harus menjadi komitmen bersama kita untuk menyelesaikan berbagai krisis ini, dan itu tidak bisa dibangun kecuali kita juga selesai dengan diri kita sendiri, yaitu kita menjadi pribadi-pribadi yang damai di tengah perbedaan apapun yang ada di antara kita, termasuk perbedaan agama antara umat Katolik dan umat Muslim di Indonesia. Kesederhanaan yang ditampilkan oleh Paus Fransiskus ini menjadi sesuatu yang memukau. Sejak lama kita mengenal Paus Fransiskus sebagai sosok yang sederhana, namun kita mengenalnya dari jauh. Sederhanaan selalu menjadi cerita yang memukau, khususnya kepada generasi muda, kepada pemimpin bangsa, dan kepada pemimpin agama yang seringkali mempertontonkan kemewahan. Menarik seorang paus yang mengunjungi orang-orang yang terpinggirkan. Beliau tidak menjadikan kunjungannya sebagai kunjungan-kunjungan seremonial yang penuh dengan sorotan lampu dan gegap gempita. Beliau naik mobil biasa, tinggal di rumah biasa, memakai arloji yang biasa, memakai segala sesuatu yang biasa-biasa saja, pesawat komersil seperti umumnya orang-orang. Beliau ingin menjadi orang biasa yang menebarkan nilai-nilai yang luar biasa dan mengangkat derajat orang-orang yang terpinggirkan. Nah, jadi itu dia teman-teman sekalian, kita tepuk tangan dulu ya untuk Habib Ja'far ya. Dimana teman-teman sekalian, dari pernyataan ini dia memberikan kepada kita sebuah pesan bahwa mari kita itu menjaga toleransi. Mari kita bersama-sama sekalipun kita beda agama. Jangan sampai karena agama kita bermusuh-musuhan. Nah, jadi apapun tanggapan saudara ya terkait video daripada Habib Ja'far, tetapi satu hal yang saya mau sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Habib Ja'far ini adalah nilai positif yang juga kemudian kita terima sebagai orang-orang Kristen. Jadi dia ini sebenarnya tokoh agama ya, seorang Habib loh teman-teman sekalian, yang cukup dihargai di kalangan Islam ya, dan juga yang masih muda ya. Jadi kita melihat juga video-videonya sebelum ini yang mengedukasi ya, artinya menanam nilai-nilai keberagaman di tanah air kita. Nah, yang saya takutkan sebenarnya teman-teman sekalian adalah orang-orang seperti misalnya Ustadz Alfian, ada Ustadz Adam, ada Ustadz lagi Samdin ya, Samsudin atau bagaimana itu ya, yang kemudian itu keberatan ya dengan adanya toleransi. Misalnya seperti Hasaruddin ya, Imam Masjid Istiqlal, yang kemudian mencium paus dan juga menyalami paus, memeluk paus dengan baik dan memberikan sebuah tampilan yang luar biasa, seakan ini adalah ada keharmonisan antara kedua agama yang berbeda ini. Jadi mereka tidak suka. Seperti Ustaz Alfian, dia bilang lebih bagus paus itu dideportasi saja, dipulangkan saja karena tidak pantas. Bahkan dia bilang sampai kurang ajar ya. Dia bilang bahwa paus itu tidak pantas ya, tahu diri sedikit ya. Kamu tidak tahu diri di kampung orang dan lain sebagainya. Seakan-akan Indonesia ini milik dia ya. Ya, memang aneh. Nah, ini yang saya takutkan teman-teman sekalian, bahwa kemudian nantinya ustadz-ustadz yang radikal ini, ustadz-ustadz yang memang intoleran, itu membenci Habib Ja'far ya. Tapi saya percaya teman-teman sekalian, Habib Ja'far sudah siap sedia ya dalam segala kritikan yang akan diterima olehnya. Jadi mari kita belajar bertoleransi, kita belajar untuk saling mengasihi. Apalagi di agama kita sebagai Kristen, kita diajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mari kita mengasihi Ustadz Alfian Tanjung, mari kita mengasihi Ustadz Adam, kita mengasihi orang-orang yang radikal, orang-orang yang membenci kepausan, bahkan orang-orang yang mencoba yang melakukan hal-hal yang anarkis, hal-hal yang memang membahayakan kepada paus, baru rencana ya. Tetapi kita juga bersyukur Tuhan tidak membiarkan itu. Tuhan memakai Densus 88 lalu mengamankan semuanya. Jadi kita berharap teman-teman sekalian bahwa Indonesia tetap aman, Indonesia tetap nomor 1. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.